Ya, halo Namo Amitofo, Namo Buddhaya, Salam Indonesia Maju, dan dari Bandung masih bersama dengan Su Nengshu di sini. Ya, pada hari ini kita akan membahas tentang kacamata. Nah, siapa yang akan masuk pada hari ini untuk berbincang-bincang dengan saya di sini, yaitu ahlinya yang bisa mengutarakan bagaimana sih hubungan sesama kita, kenapa bisa ciong, kenapa bisa akur. Ternyata semua itu ada ilmunya dan bisa dihitung. Iya, kita tunggu Kokosugi tadi katanya lagi pasang tiang, nggak tahu tiang apa, mungkin tiang lampu ya. Nah, baiklah, untuk hari ini kita akan uh, melihat segala sesuatunya yang katanya dari kacamata yang berbeda bisa jadi berbeda loh. Tapi dari kacamata yang sama bisa jadi sama. Padahal semua orang kacamatanya beda-beda. Kayak saya aja kalau ke toko kacamata bingung mau nyari kacamata yang mana. Ya, tadi pagi jatuh lagi lensanya ini. Aduh, bingung ya. Punya kacamata, lensanya jatuh, nggak bisa dipasang. Nah, jadinya kalau udah dipasang harus dipakai gitu. Kosugi udah kok. Kosugi masih nanya suhu duluan. Iya, udah join di sini. Oke, ini orangnya kita undang langsung. Kosugi. Sugi Liko. Ya, semoga bisa tersambung ya dengan Kokosugi. Nah, ini dia, buset. Halo. Muncul tiba-tiba Doraemon dan Shinchan. Iya, ini perpaduan yang menarik ya. Doraemon dan Shinchan. Aduh, Doraemon. Maris tebel banget itu. Tempelan kok. Iya, Ya, Kak Sugi, teman-teman. apa kabar? Ya, Mungkin kabar banyak sehat-sehat. teman-teman yang belum tahu, silakan mengenalkan diri dulu. Artis Mm-mm. satu dari Jakarta. Iya. Ya, terima kasih Su kesempatannya. Apa namanya? Jadi ini mixing Doraemon dan Shinchan ya Su ya. Iya, ini harusnya. Bagaimana? Kita ngomong pakai bahasa Jepang. Bisa bahasa Jakarta nih Su. Ya, kita ngomong bahasa Betawi aja deh, Bang. Boleh, boleh. Halo, Bro Emil, apa kabar? Wah, Iya, ototnya makin wah, gede Bro aja, Toko, Bro Bro Emil. Emil. Mm. Halo, halo Iya, Bro. Ya. aduh. Selamat siang juga ya Ya, teman-teman semua udah bergabung. Thank you loh. mana kacamatanya katanya? Kacamata ketinggalan. Ketinggalan. Berarti kita nggak usah pakai kacamata gitu ya, melihat segala sesuatunya berbeda. Iya, Iya, oke. Pakai kacamata saya aja deh. boleh, boleh. Bagaimana Kak Sugi? Apa Mm-mm. yang bisa dibagikan pada hari ini dan latar belakang Kosugi sendiri bisa diterangin kepada kita Oh iya, bagaimana dan sedang mendalami pakar apa gitu oke, supaya siap. kita nyambung ke depan. Mm-mm. Baik, Su. Iya, ya teman-teman semua, perkenalkan ya, nama aku Sugi. Aku kenal Su Nengshu udah cukup lama juga. Waktu itu dari BY, dari sebelum BY juga sebelumnya udah Udah kenal kenal. Su lah. Su memang beken banget Su di kalangan Buddhis Su. Beken. Mana ada. Iya. Bebek keren, beken. Ya, untuk saat ini sih saya ada jalan usaha ekspedisi, ekspedisi JNT. Terus juga saya tergabung di EQ World bareng sama Bro Emil tuh tadi ya Ya. sebagai associate trainer dan juga sekarang ini ya aktivis Buddhis juga Ya, betul. Oke, nah jadi belajar hitung-hitungan nih EQ itu ya. Iya, betul Su. EQ spiritual itu. Betul. Hubungannya sama angka. Manusia dilihat dari angkanya. Oh, Dari begitu. berbagai tipe-tipe Iya, jadi kacamatamu melihat segala sesuatu dengan positif dan kacamataku melihat dengan sesuatu negatif, maka kacamata kita yang salah atau kitanya yang salah sebetulnya, Bro. Nah, itu dia menarik Su. Jadi, sometimes gini ya Su, apalagi mungkin di masa pandemi kayak gini nih. Waktu sebelum masa Hmm, pandemi pun sebenarnya hal ini udah terjadi. Jadi saya ambil contoh real hmm, case lah ya. Dari misalnya ya, dari case saya sendiri gitu ya. Mungkin saya ngelihat segala sesuatu, misalkan nih, saya ditipu. Saya pernah ditipu bisnis gitu hmm, misalkan ya Su ya. hmm, Saya ngelihatnya tuh mungkin, waduh, ini gue ditipu nih, wah lumayan nih. Tapi ya udahlah, gue bersyukur
kalau gue nggak ngalamin ini bisa aja mungkin kedepannya gue ditipu lebih gede lagi gitu. Nah, saya ternyata dari kacamata saya nih, Su. Nah, tapi mungkin pasangan saya, istri saya berkata beda. Kamu tuh ya ditipu, bukannya ini yang bener dong ya. Kamu mesti tegas, bla 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 segala macam gitu. Oh. Nah, jadi dia melihat dari sisi jadi yang lain. barusan, iya betul. Harus tegas, harus bisa ini, jangan sampai ditipu. Pokoknya laki-laki harus menang begitu ya. Iya, betul. Dan wanita selalu benar begitu. Itu dia, Su. Iya, buat yang lagi jomblo, Kosugi udah ada istri tadi disebutin ya. Iya. Jadi kacamatanya harus diganti nih, bukan kacamata single lagi nih. Iya, oke, Kosugi, betul ya. Kadang-kadang orang nggak bisa memikirkan apa yang kita pikirkan, dan orang tidak bisa melihat apa yang kita lihat. Maka zaman Buddha aja, para arahat pada saat itu mengatakan, satu orang ini nggak bakalan bisa jadi biku. Nggak ada kebaikannya, nggak ada sunken food Indian kalau bahasa Mandarin. Nggak ada akar dan bibit kebaikan yang dari dulunya tuh dia nggak pernah. Nggak mungkin katanya. Tapi Sang Buddha katakan, dia ada. Pernah. Waktu masa yang sangat lama sekali dan jauh sekali. Dan mereka nggak bisa lihat. Tapi Sang Buddha bisa lihat. Nah, akhirnya benar. Tapi udah jadi biku, kasihan deh. Ditabrak kebo, meninggal. Ya memang itulah kadang-kadang kebaikannya ada tapi dikit, dan sisa hidup yang lainnya lebih banyak yang negatifnya. Maka apapun yang kita perbuat, ingatlah, tanamlah terus kebaikan, jangan pernah ragu menanam di mana, sama aja. Yang penting hatimu terbuka buat semuanya, hatimu bahagia, kacamatamu selalu dilap, dibersihin, disemprot biar ngelihat segala sesuatu itu jernih. Karena kalau kita di sininya ada kotoran, kita lihat, ih, ini kotor banget, kayak yang cerita suami istri itu kok. Dia lihat, dia satu hari membersihkan jendelanya, dan kemudian istriku bilang, wah lihat tuh, tetangga kita hari ini udah rapi ya semuanya, biasanya bajunya kotor-kotor, dan segala macam. Padahal yang kotor adalah kaca jendelanya. Nah gitu. Jadi setelah dibersihkan, semua bisa dipandang dengan baik. Terus Kosugi, cara memandangnya gimana biar kita nggak salah paham sama orang? Ada orang yang suka salah paham terus sama baik saudara, sesama, atau bagaimana nih? Gimana nih supaya kita bisa punya kesabaran? Ini dia yang menarik, Su. Jadi kalau ini sekali lagi contoh dari pribadi saya ya lah ya, yang terjadi gitu. Nah, saya waktu itu sempat mikir, aduh, ini kok pasangan saya negatif mulu gitu ya. Kenapa sih nggak segala sesuatu tuh diambil dari segi positif gitu. Nah, seiring dengan berjalan waktu, kacamatanya minus kali. Nah, kacamata minus. Kalau seiring waktu jadi plus memang betul. Kalau saya dua ini. Minus dia lebih tinggi sih, Su. Iya, masih muda berarti. Betul, masih muda. Nah, menarik Su. Jadi kalau dulu saya mikir, ini dulu ya, tahun lalu tepatnya, saya mikir, kenapa sih nggak ngambil positifnya aja gitu? Kenapa sih selalu ngeliat segala sesuatu dari negatifnya gitu? Karena sebenarnya dia bukan ngambil atau ngeliat sesuatu dari negatif sih, memang orangnya nggak gampang percayaan, nggak gampang, maksudnya terima sesuatu tuh langsung positif gitu. Memang ada orang yang seperti itu. Kita nggak menyalahkan yang orang yang seperti itu juga. Nah, seiring dengan berjalan waktu, saya juga bawaan orok katanya. Bawaan orok. Defaultnya sih. Ngobrol-ngobrol juga sama Bro Emil, ya, terus juga sama beberapa orang. Nah, ternyata ini menarik. Saya cukup shock dengan kenyataan ini. Ternyata saya over positif, Su. Gitu. Oh. Jadi kalau bisa jadi dibilang, kitanya over positif, dianya juga over negatif gitu. Ya. Jadi dari kacamata kita ini positif aja ada overnya. Nah, ternyata over positif juga bahaya, Su. Jadi itu halu. Wah, enggak bahaya. Itu harus jadi biksu. Iya, Su. Kita membutuhkan yang over positif. Betul. Jadi sembuh penyakitku. Udah keluar keringat, enak. Sama, Su, saya juga kepanasan lagi rusak tuh. Iya. Oke, lanjut, Bro. Menarik itu. Over positif. Jadi ternyata kepositifan saya ini agak over, jadi itu membawa halu. Jadi saya nggak melihat segala sesuatunya juga dari segi maksudnya waspadanya, Su. Nah, dari sinilah saya belajar dari istri saya, oh,
nggak bagus nih kalau ngegas terus, maksudnya positif terus gitu, apa aja. Kali juga perlu rem loh, perlu tahu loh, gitu. Jadi ini akhirnya menjadikan saya ialah supaya nggak gampang percaya sama orang, supaya nggak gampang nerima begitu aja gitu. Jadi misalkan mungkin ada tawaran bisnis, kan saya pernah ditipu ya Su ya. Terus misalkan ada tawaran bisnis apa gitu, saya jadi lebih waspada, lebih banyak tanya, lebih banyak cari tahu Su, dibanding ketimbang oh ya ini oke nih, oke lah, gue join lah, gue invest lah atau apa gitu Su, gitu. Jadi seimbang Su. Ini juga nih banyak yang pada hadir di sini, ini para tarot girl and tarot men, tarot woman. Semua ini adalah ahli-ahli psikologi yang banyak membantu orang-orang yang keluar dari masalah dari kacamata lagi yang berbeda. Karena pada saatnya manusia itu kan udah dibilangin sama Kosugi masih ngeyel, masih nggak percaya. Udah nanya Mas Suhu, masih nanya. Akhirnya mereka nanya lagi nih sama ahli-ahli tarot gitu, lalu kemudian dibukain kartu dan dibaca, baru mungkin ada yang percaya gitu di situ. Jadi kadang-kadang kacamata orang itu ada yang senang dengan kacamata merek A, merek B, merek C, tetapi pada dasarnya semua penglihatan orang itu pada dasarnya dia sama. Kalau serasi dan searah melihat segala sesuatu itu dengan positif. Tapi ada yang nggak percaya diri, dia harus butuh kacamata orang lain untuk melihat. Ada yang butuh lagi, yang lain-lain. Nah, gitu. Jadi kita di sini saling melengkapi. Betul. Jadi ada banyak profesi, ada banyak motivator, ada banyak juga yang namanya terapis, ada yang namanya jasa buka kartu dan segala macam. Jadi saling melengkapi ya hidup ini sehingga menjadi lebih indah. Karena ya itu tukang kacamata optik aja ada banyak Kosugi. Iya sih. Ada banyaknya, tinggal milih. Dan udah masuk optik juga pusing lagi Kosugi. Ada banyak merek Kosugi. Dan terus kemudian udah satu merek pun masih bingung lagi. Ada banyak model gitu untuk kacamata doang. Wah, itulah sama dengan pandangan manusia itu nggak bisa semua sama. Masing-masing ada bedanya. Nah, terus apa yang mau dibahas lagi nih dari cara salah pandang, salah persepsi, karakter? Silahkan kita gali lagi lebih dalam, Bro Sugi. Nah, menariknya ini relate Su sama ajaran guru kita Su, dimana kan di satu katakan bahwa pikiran itu adalah pelopor, pikiran itu adalah pembentuk ya Su. Pembentuk. Nah, sometimes kita oke lah ada teman kita, pasangan kita, orang tua kita itu ngomelin kita gitu. Mungkin kita lagi berbuat nelin gitu. Nah, kita ngelihatnya ini cuma omelannya doang nih Su. Cuma omelan doang. Padahal sebenarnya kalau kita bisa lebih tenang, lebih mau dengerin pelan-pelan, ternyata tuh intention dia atau niatan orang itu mungkin pada saat ngomel itu sebenarnya baik banget. Mereka rela, istilahnya ngomongnya rela dibenci lah, nggak apa-apa lah lu benci gua, yang penting gua ngomong kayak gini demi kebaikan lu, gitu. Kebaikan lu katanya, tapi yang dia ngomongin belum tentu merasa itu baik buat dia gitu ya. Nah itu dia susah itu, kliknya gimana nggak kliknya? Jadi kan dulu pernah belajar tuh nomor-nomor itu tadi ya, nomor-nomor. Emang kalau kita nggak tahu tipe-tipe orang, kayaknya jengkelin banget nih ini orang ya. Kayaknya kok dikasih tahu ngeyel, dikasih tahu kok nggak paham. Terus sudah tahu ini untuk kebaikan bersama, tapi tetap dilakukan. Dan kita juga sering melakukan kesalahan yang selalu diulang-ulang. Padahal hidup manusia itu begini aja, atau terus naik, atau naik turun kok sebenarnya. Iya, kalau hidup manusia sih memang kalau dari apa yang saya alami, saya juga lihat dari berbagai teman gitu, rata-rata ya pasti naik turun sih Su. Nggak mungkin naik terus, nggak mungkin di bawah terus gitu. Dan juga tergantung kita menyikapinya nih Su. Ketika kita di atas, nah itu hati-hati gitu. Kalau misal kita sombong, kita lengah, ya nanti sewaktu-waktu pada saat di bawah kita nggak siap gitu. Nah begitu juga pula pas kita mungkin masih di bawah Su. Nah kita juga jangan terlalu terlena pada saat kita di bawah. Terlena ialah maksudnya terlena karena penderitaan atau hal-hal yang lagi kita alami. Mungkin di masa corona kayak gini nih Suhu, banyak teman-teman kita yang dirumahkan atau apa gitu. Nah, jangan terlalu terlena dengan penderitaannya nih. Ternyata bisa juga loh kesempatan-kesempatan yang baru kita coba, ternyata lebih menghasilkan. Gitu. Banyak teman-teman saya yang lagi coba usaha online, wah ternyata mereka penghasilannya lebih lumayan dibanding pada saat kerja dulu. Iya. Betul, itu tergantung hoki juga sih ya.
Ya, Kadang-kadang kita tergantung ngelihat pilihan. juga nih, online nih, banyak banget barangnya sama, mereknya sama, tapi tangan kita bisa tiba-tiba ngeklik ke satu toko doang. Ya. Terus udah klik barangnya, masih Mm-mm. lihat barang-barangnya lain. Terus, udahlah sekalian aja belanja di toko itu, gitu. Kadang-kadang itu Ya. magnet mengundang. Jadi memang Betul. nggak pernah salah kalau orang bilang rezeki itu ada takarannya, atau Ya. memang bukan rezekimu dia tidak akan datang kepadamu gitu. Ya. Rasanya. Nah, ya tadi ngomongin kehidupan ya, Pak Sugi. Mm-mm. Padahal Mm-mm. manusia itu udah tahu loh. Kalau kita mau naik gunung, itu Mm-mm. pasti akan turun gunung. Nggak Ya. mungkin kita jadi manusia gunung, ya kan? Kecuali kita tinggal di gunung. Iya. Jadi kalau memang kita bisa naik ya pasti naik, tapi suatu Mm-mm. saat juga kita harus turun, dan ketika kita turun juga ya kita harus tahu, memang menyadari apakah Mm-mm. waktu kita turun ini motifnya untuk tinggal di bawah atau memang nanti akan mau naik lagi ke atas atau apa segala macam. Itu juga sebenarnya filosofi supaya kita sadar bahwa cuma ada naik pasti ada turun. Kalau kita mau naik kita pasti bisa naik. Kalau kita mau turun, ya kita memang harus turun. Jangan dibantah. Kalau memang harusnya kita jatuh, ya memang harus kita jatuh. Kayak Iya. naik sepeda. Kayak naik sepeda. Kita udah hati-hati banget nih. Tiba-tiba ada lubang. Nggak kelihatan. Mm-mm. Atau ada batu. Kita anggap biasa aja. Taunya plak. Peleknya penyok. Kita jatuh. Iya. Ya memang udah harus jatuh. Masa ya kita salahin sepedanya, terus sepeda kita banting-banting, terus kemudian batunya kita lempar-lempar, Iya. bolongannya Iya. kita lobangnya ya buru-buru kita Iya. tambahin lobang biar banyak yang lebih jatuh. Nah ini dia pandangan-pandangan seperti inilah yang membuat kita akhirnya menjadi menderita, karena kita pengennya saya di atas terus, pengennya kita di bawah terus, nggak ada ya pengen di bawah terus. Pengennya pada mau juga naik dan mau jadi yang terbaik. Tapi ada saatnya kayak misalnya, kenapa malaikat aja turun ke dunia? Kita pertanyaannya seperti itu. Oh, ternyata memang mereka harus turun. Kenapa harus turun? Padahal udah enak-enak di surga, udah enak-enak di kondisi yang baik. Kenapa harus turun? Oh, ternyata motivasinya untuk lebih bantu lebih orang lagi tersadarkan, tercerahkan, dan supaya kita bisa bareng nanti meniru mereka dan mencontoh mereka bisa lahir di surga. Itu kalau surga tingkat biasa sih. Kalau surga tingkat yang luar biasa, nah bagaimana tuh? Nah, itu membutuhkan ekstra tenaga, ekstra keras, ekstra kemauan, dan semuanya serba ekstra. Ya, bukan ekstra jos. Baiklah. Ya, iklan itu. Terus gimana lah Kosugi? Masukan apa nih buat orang-orang yang suka ngeyel kalau dibilang? Ya kalau misalnya yang ngeyel, nah itu gimana ya? Nah ini nih, ini mungkin penyakit juga kalau misalnya bukan penyakit lah ya. Kalau saya bilang hal yang sering menjangkiti lah Su. Yang sering menjangkiti ketika kita mau bantu orang Su. Ini terjadi juga ya gitu. Kadang kita suka lupa kapasitas kita juga, suka lupa kapasitas kita untuk bantu orang tersebut. Apalagi kalau yang dihadapi itu orangnya cukup sulit. Yang tadi Su bilang, misalnya ngeyel gitu ya. Kalau memang kita punya ekstra kesabaran, ekstra passion, ekstra welas asih, kita boleh banget untuk bantu itu orang terus-terus. Mungkin entah itu kasih nasihat, terus gitu. Yang ngeyel. Kalau kita punya capek. Iya. Tapi kalau kita mungkin nggak sabaran, aduh, lu udah gue bilangin, masih aja kayak gitu. Nah, kalau untuk orang-orang yang kayak gitu, ya udah, yang penting kita udah berbuat sesuatu kebaikan buat dia, bantu sebisa kita, dia nggak mau dibantu, ya it's okay, itu hidup dia. Itu urusan orang lain, bukan urusan kita. Nah, sometimes sayangnya kadang, nah yang tadi saya bilang, kita bantu orang, kita jadiin itu urusan kita, Nah, jadi kebeban lah kita. Itu ya. Nah, itu kita yang kepikiran. Mungkin itu terjadi sama saya juga kali ya. Orang lain punya masalah, saya mikirin, akhirnya dia happy, gue menderita gitu. Karena kan kita pikirnya, aduh kasihan ini orang, kita bantu, kita doain, kasih solusi. Padahal orangnya mah udah damai lagi. Waktu curhat mah dia mau ngebu-ngebu. Waktu curhat kayaknya udah babak belur, kita kasih nasihat,
kita doain. Taunya dia mau udah happy, diam-diam wae gitu. Nggak bilang-bilang ya Su ya. Nggak bilang-bilang. Masalah sudah selesai, tapi suhu masih mikirin salah suhu katanya. Ayo. Lain kali mungkin Jadi nggak boleh kebaikan juga jadi orang. Iya Su. Over positif. Over positif. Jadi yang over positif itu ya yang jadi anggota sangga gitu ya. Gitu, Iya. Begitu. Ada juga orang tua sama anak itu begitu. Orang tuanya berantem, anaknya udah kesel ya. Ini papi mami ribut. Padahal masuk kamar udah bayan lagi itu, udah cipika-cipika. Iya. Cipika-cipiki ya, udah damai. Anaknya nggak tahu. Entar keluar dia, orang tua kan jaim. Keluar biasa lagi. Jadi si anak masih pikirnya, ini mama papa gue masih ribut nih. Gitu. Padahal mah udah baik-baik. Oke aja. Itulah kesalahan kita. Kalau ribut mau diekspos. Kalau baikan, diam-diam aja. Gitu. Iya. Iya sih, kalau dibikin bener juga ya. Kita sekalian status-status ya, apalagi zaman sekarang. Dasar. Iya. Nggak berutang misalkan ya. Jalan-jalan aja gitu. Tapi pada saat dia bayar utang, dia nggak pernah ceritain. Thank you ya, utang udah dibayar. Iya, benar. Akhirnya orang taunya dia tukang utang, nggak bayar utang. Aduh, Pak RT, nggak pakai serius lah. Zaman sekarang nih udah panas nih badan. Udah emosi. Ya, lanjut. Jadi kadang-kadang itu ya, kalau dari segi utang mengutang itu memang lucu ya. Jadi sampai ada orang yang labelnya tukang ngutang gitu ya. Padahal tukang ngutang ada yang nggak bayar dan ada yang bisa bayar memang. Iya. Jadi kalau memang dia memang butuh, dia minjem. Nah, terus tapi dia bisa bayar, ada balikin. Tapi orang nggak tahu dia kapan balikinnya. Taunya dia datang, wah mau ngutang nih. Kesian ya, udah di label duluan ya, Su. Iya, dan memang ada gara-garanya sih memang ada tipe yang udah ngutang nggak mau bayar dan pura-pura lupa ditagih lebih marahan dia. Iya. Banyak ya Su. Kan? Waktu ngutang baik-baik, ngemis, aduh kayaknya, mengibahkan sekali, udah dikasih galakan dia gitu. Tapi mendingan memang yang kita sering katakan, kalau ada orang ngutang sama kamu, kamu mampu untuk relakan itu uang, ya utangin. Kalau memang nggak mampu, jangan deh, mendingan jangan dipinjemin. Mau dibilang sombong kek, karena kacamataku tidak sama dengan kacamata dia. Kacamataku utang ya utang, harus dicicil, harus dibayar. Nah, kalau kacamata dia, utang itu minta. Jadi sebenarnya dia minta, bahasa halusnya utang. Dan selamanya nggak akan terbayar, walaupun nanti di akhirat ditagih loh. Nah, jadi orang yang biasa ngutang ingat ya, di akhirat ditagih itu utang, dan Anda harus bayar utang sebelum mati. Karena kasihan. Kalau kita meninggal dalam keadaan utang, waduh, gimana tuh? Dan ada juga yang tipe-tipe kayak kami di Bandung ini ya, bingung juga nih. Ada tipe kita sembayangan. Tapi utang dulu ya, dicicil ya, sembahyang udah selesai, nanti bayarnya tahun depan. Jadi kadang-kadang zamannya kredit kali ya, sampai doa aja pakai kredit. Tapi ya nggak apa-apa, mereka memang sesuai dengan kemampuannya. Cuma ya gitu, nanti buah mau berbuat baiknya, ketika dia udah mau berbuah, buahnya bilang, jangan sekarang deh berbuahnya, nanti aja ya, utang dulu ya. Utang dulu ya, sampai lunas baru kita berbuah. Waduh, pusing lah itu kayak lo begitu. Iya, utang di akhirat. Nanti kalau lahir lagi jadi binatang ya, makanya jadi kerbau, jadi apa yang kerja terus, nggak pernah istirahat, jadi kuda. Ya. Nah, kata Pak RT, mau minta ya minta, jangan mau minta bilangnya minjam, gitu. Jadi kamguan kita kan. Masalahnya mintanya nilainya gede. Jadi kalau minta nilai gede pasti nggak ada yang mau. Iya. Yang papa minta pulsa aja juga sekarang udah pada pinter orang, nggak ada yang mau transfer. Dia nggak puluhan ribu jutaan Ya sekarang udah luar biasa. Ada yang pakai mobil loh, dapat hadiah mobil, gini-gini, bla 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 bla. Nah, soal utang-utang gini, Su, tertarik nih, Su. Kan tadi Su bilang, oke lah kalau kita mampu, ya udah kita kasihnya pun yang kita ikhlas lepaskan ya, Su ya. Ya. Tapi untuk seperti itu kan dia si penghutang ini kan iniannya berhutang. Nah, kita wajib nagih nggak, Su?
Ya, sebenarnya wajib ya, karena itu kan hak kita. Hak kita. Dan mengingatkan dia supaya jangan jatuh ke akhirat nanti ditagih utangnya gitu kan. Tapi kadang-kadang kita harus tahu juga, nagihnya iseng aja. Bro, kapan mau bayar gitu ya. Tadi bilang, oh lu belum juga ada rezeki, belum ada apa. Oh ya udah, ini tipe yang nggak bisa dibayar. Iya. Terus kalau kita bilang, ketemu sama kita dia menghindar, nah itu juga tipe yang udah nggak mau bayar. Terus kalau apa namanya, deket-deket sama kita, bawaannya dia nggak pernah bisa natap mata kita, berarti dia udah sulit. Artinya dalam kondisi gitu kita juga udah dapat coding, udah dapat kode. Ini orang mungkin susah bayar utangmu. Jadi ya wajar loh, nggak usah lu tagih juga udah ada kode-kode kayak gitu, ya kan? Dan iya, oh ada yang nanya nih, bisnis bangkrut dan ada uang investor yang belum bisa kita kembalikan gimana? Ya itu, kalau dalam secara hukum bisnis kan, ketika semua sudah pilot, semua nggak ada yang bisa nanggung renteng gitu ya. Nah itu nggak bisa dikembalikan. Tetapi kalau pilotnya atau bangkrutnya dibuat-buat kan ada sekarang untuk dapetin asuransi atau bawa kabur orang, itu adalah karma buruk. Dimanipulasi. Dan itu ada hutang, dan hutang ini akan sangat berat nanti dibayarnya karena kejahatan, misalnya kejahatan Rp1.000 aja, Anda balasnya bukan Rp1.000 loh. Kalau cuma kita ngutang orang 1.000 atau nyolong orang duit 1.000 atau ngambil duit orang 1.000, terus nanti kita bayar dia 1.000 lagi, wah itu enak. Rentenir aja berlepas-lepas. Jadi kalau kita utang dengan masyarakat yang begitu banyak dan kemudian nggak bisa bayar dan kemudian betul-betul memang nggak bisa bayar, ya itu kondisinya memang beda ya. Nah itu juga hukum akan melihat dan menyelesaikannya secara hukum. Tapi jangan kabur. Cuma masyarakat nggak mau sabar dan tidak mau tahu. Maunya pokoknya kamu udah bawa duit, kabur saya. Bawa kabur duit saya. Akhirnya kita mungkin di penjara. Nah, selama di penjara rasanya orang yang udah masuk ke dalam penjara ya, kita tahu ya, kita sering keluar masuk sana. Bukan di penjaranya, tapi memberikan bimbingan, ada konseling. Kalau dari dalam, itu uang pasti keluar terus. Bagaimana kita bisa cari uang? Nah, jadinya kayaknya agak sulit. Jadi untuk kondisi-kondisi itu, kalau memang kita nanti usaha pun bisa bagus lagi, kayak ada sih, saya tahu ada beberapa teman, dulu dia bosnya bawa kabur uang, terus jadi dikejar-kejar, ya itu gimana bosnya yang bawa kabur, bukan dianya. Tapi dia sempat dicari orang, sempat di macam-macam segala macam, tapi dia santai aja, dia hadapi semuanya dengan lapang dada. Dan sekarang dia berhasil lagi, sukses lagi. Dan ketika dia sukses dia bilang, gua nggak bisa balikin bos gua punya uang, ya. Tapi ini ada bisnis bagus. Mana tahu gue ajak lo orang juga dan lo orang bisa yang ini sih mungkin benar kali ya Dewi, dan lo orang bisa balik kembali apa yang dulu hilang. Dia udah mengusahakan hal itu udah positif banget ya. Terus kalau dibawa kabur lagi gimana Su? Nasib mula. Nasib ya Su. Ya, udah karma itu susah ya. Tapi udah ada jalan keluar untuk memberikan solusi gitu kadang-kadang. Cuma manusia kadang-kadang ada yang udah jatuh sekali, nggak mau jatuh kedua kali. Iya, iya. Trauma juga mungkin, Su. Trauma. Tapi niat dia udah bagus, ya. Iya. Ya, Mas Sisi, thank you. Sisi, Ria, Ibu Ria, Risa. Gimana? Make up terus. Ya, semoga sukses ya. Halo, Lisa. Ya. Wah, banyak banget nih yang belum kita sapa. Katanya harus disapain satu-satu. Nah, biar pada happy. Ada Bro Hokley kamu. Tapi udah naik ke atasnya susah. Iya, ya udahlah buat semuanya yang sudah bergabung. Terima kasih. Iya. Nggak bisa sebut satu-satu ya. Yang penting Anda selalu ada di hatiku. Iya. Kacamataku. Bentar lagi mau ganti kacamata. So, kita main game sedikit. Topik kita. Boleh banget, silakan, monggo. Nanti coba Suhu, ini game sebenarnya sempat aku coba juga ya waktu itu di yang pas live bareng sama Kota Omi. Nah, cuma mungkin ada beberapa teman juga yang belum tahu nih Suhu tentang gamesnya Suhu. Iya, boleh. Nah, simpel aja tuh coba pikirin dalam
dalam hati, lagu apa yang menurut Suhu itu semua orang pasti tahu. Semua orang pasti tahu. Ada. Suhu nanti tolong lantunkan lewat tepukan Suhu. Oh gitu. Ya. Oke. Nah, kita tebak ya, tebak. Suhu. Enggak sama ya. Ya. Nah. Aku yakin semua orang pasti tahu nih, Sul. Tahu, pasti tahu. Wah, kalau nggak tahu kelewatan. Zaman now nggak tahu, Sul. Tuh, udah ada yang benar tuh. Udah 2 benar. Hebat. Cici bebek aja salah. Bener ya, Sul? Mana cici bebek? Betul, potong bebek angsa. Tadi aja Kan? Berarti hebat. Lagu Abang Tukang Bakso, Sul. Tapi potong bebek. Tuh, benar. Wow, benar. Banyak benar. Hebat. Nah, baru jawab nyontek. Satu lagu lagi, Sul. Nah, satu lagu lagi, Abang Tukang Bakso. Jangan dong, jadi kasih tahu. Jangan ya. Yang menurut satu lagu lagi ya. Nih, kalau Sul lantunkan, Sul. Oh. Apa ya? Iya, apa? Apa ya? Nah. Bingung. Apa itu? Bingung. Ada yang bisa ulang. Doraemon. Balonku. Ayo teman-teman, coba tebak. Topi saya bundar. Iya. Wah, benar ya? Iya. Burung kakak tua mah topi saya bundar sama kan ya nadanya ya? Mirip topi sih. Saya bundar, burung kakak tua menjauh mirip di jendela. Kalau tidak bundar, bukan burung kakak tua. Betul. Hebat nih ya. Nah, itu gimana tuh? Saya yang hebat atau mereka yang hebat? Kacamata siapa nih yang benar? Padahal susah loh nebak gitu ya. Iya, yang kedua susah. Yang pertama saya masih bisa nebak. Saya kira tukang bakso, walaupun saya salah juga sih. Oh, gitu. Itu jeda ini banget gitu. Wah, teman-teman lebih hebat. Berarti dulu kita satu TK dulu. Karena anak TK sekarang nggak bisa. Iya, nggak ada. Anak TK sekarang nggak, udah Blackpink lah. Anak TK sekarang. Iya, udah beda tuh. Nyanyi lagu barat, yang nge-rap, yang apa cepet banget, waduh. Lagu Korea. Iya. Udah baik ini sembuh. Kepanasan tuh. Sembuh. Iya. Oke, lanjut. Nah, terus apa tuh dari game itu maknanya tuh? Nah, maknanya apa sih, Su, dari games tadi? Jadi gini, Su, kan tadi Suhu coba praktekin atau lantunin lagu yang menurut Suhu semua orang pasti tahu. Ya, bisa, iya. Nah, pasti bisa lah. Saya tepuk ini pasti bisa. Karena kita kita udah terngiang-ngiang di kepala kita, Su. Ternyata pada prakteknya masih ada aja yang salah. Gitu. Yang nggak tahu. Iya, betul. Nah, ini sama halnya kayak di kehidupan kita nih, Su. Masa gitu aja nggak ngerti? Masa gitu aja nggak tahu? Itu kan gampang. Sekali lagi kita ngeliatnya dari kacamata kita, Su. Dari pikiran kita. Tapi kita nggak tahu, Su. Nah, ya, Ko Sugi pakai softland hari ini ya. Jadi kacamata di dalam. Iya, oke. Terus bener juga sih ya. Kita pikir orang tahu. Taunya ada juga yang nggak tahu. Betul, Su. Nah itu dia yang general banget, yang menurut kita umum banget. Iya. Nah ini baik terjadilah ya hubungan antar manusia kita lah ya, Su ya. Orang tua ke anak, anak ke orang tua, ke pasangan, ke teman, partner bisnis gitu. Sometimes kita tuh menuntut mereka untuk ngerti dan kita anggap masa gitu aja nggak tahu. Ini kan gampang, ini kan basic.
pasti tahu. Nah, tapi sekali lagi kita ngelihatnya dari kacamata kita doang. Kacamata dia belum tentu bisa ngelihat apa yang kita lihat gitu. Jadi kalau di Buddhis itu kita punya mata, ada kontak mata. Nah, ketika kontak mata terjadi, itu nggak ada yang salah. Kayak receiver nerima data gitu kan, itu nggak ada yang salah. Tapi kemudian ketika persepsi, nah persepsi ini yang jadi beda-beda. Ketika semua orang punya mata, semua orang bisa lihat kontak. Dengan ada kontaknya, bisa melihat, dan kemudian ada yang masuk ke dalam pikiran. Dan ketika disaring oleh persepsi, atau sanya ya bahasa Sanskrit, persepsi ini bisa menimbulkan beda-beda. Dan bahayanya dari persepsi, kirim sinyal ke wedana, ke perasaan. Nah, dari persepsi ini, udah persepsinya salah, ditambah perasaan. Terus distempelin lagi. Tidak menyenangkan, menyebalkan, benci, senang, bahagia, itu distempelin. Dan kemudian disimpan di gudang bawah sadar, di alam bawah sadar kita, di gudang kesadaran. Dan ketika di gudang kesadaran, apapun yang kita simpan di situ, persepsi itu kuat. Misalnya, Kosugi, Cinchan. Wah, saya udah stempelin, gua suka Cinchan. Aku senang Cinchan, senang lihat alisnya Kosugi, udah masuk ke dalam sini. Jadi nanti kalau ada orang ngomongin Kosugi, bukan, itu Cinchan. Gitu. Karena saya sudah men-save-nya sebagai Cinchan. Iya. Tapi nggak apa-apa, seru juga. Iya, betul. Jadi memang kesadaran itu juga dia nggak salah. Yang salah semua adalah persepsi dan tukang stempel. Label gitu. Jadi makanya kenapa kita ini manusia harus mengembangkan keseimbangan. Jadi ping teng sin, atau keseimbangan hati atau hati yang seimbang. Nah, itu hati yang netral bahasanya. Jadi supaya kita bisa melihat, oh baik ya baik, tidak baik adalah tidak baik. Jangan terlalu terpengaruh sampai baik, sampai kita melupakan orang ini pokoknya baik banget, nggak ada nodanya, nggak ada salahnya, nggak ada jeleknya. Nyatanya begitu kita lihat sedikit noda aja, udah kecewanya amit-amit. Dia bilang, gua ketipu selama ini, gua salah-salah dan segala macam. Kenapa? Dia tidak bisa melihat dengan jernih gitu semua. Karena waktu dia happy, dia terlampau happy, terlampau percaya, terlampau yakin. Makanya begitu juga dengan pasangan hidup. Kita waktu mau menikah, kita terlampau bahagia, terlampau cinta, sampai lupa buruk-buruknya. Begitu udah nikah, aduh lo, tiap tidur ngiler, ngorok, semua yang jelek-jelek itu keluar. Akhirnya berantem, ribut, gitu. Karena baru kelihatan ketika dia menikah bersama. Nah, waktu belum bersama kan nggak kelihatan. Betul, Gitu. Iya. Perlu waktu memang, ya, untuk penerimaan seperti itu ya, Iya. Makanya seimbang itu perlu. Makanya kenapa kita harus bisa meditasi, menenangkan pikiran, yoga juga membantu kan, ketenangan dari balancing dari pikiran. Terus kalau bisa kita doa, semua agama bisa baca Alkitab, Al-Quran, Tipitaka. Tipitaka banyak banget. Bisa baca sutta lah. Karena waktu Anda membaca buku novel, membaca buku novel atau buku cerita, itu kita bisa masuk banget ke dalam jalur cerita, alur cerita yang bisa sampai kayak dalam gitu. Tapi kalau baca buku pelajaran, baca buku agama atau buku kitab suci, aduh, udah nggak menarik, ngantuk pula, dan akhirnya baru satu bab, udahlah jangan dibaca lagi. Ganti yang lain ya, Padahal kalau dari kacamata semua pemuka agama, ini bagus untuk dibaca. Ini adalah tuntunan hidupmu. Nggak menarik, kita lebih senang dengan yang seru-seru aja. Apalagi sinetron yang bikin ada julid-julidnya, yang bikin kita emosi, kepancing, cepet ditangkapnya. Jadi manusia itu harus begini, sesuai sinetron. Bukan sesuai kitab suci. Karena ada perbedaan ini, dua sisi. Jauh banget perbedaannya sinetron sama kitab suci ya. Iya, obat tidur. Buku pelajaran adalah obat tidur paling mujarab. Iya benar. Apalagi gurunya yang ngajarnya ngantukin gitu ya. Aduh, kayak dulu guru kimia.
pinter banget loh. Dia profesor ya bahasanya. Dia pinter banget dulu waktu ngajar SMA itu. Semua rumus kimia dia tahu, semua permasalahan kimia dia tahu. Tapi masalahnya dia di papan tulis, dia nulis saya sendirian. Gini. Pak, itu dari mana? Ya begitulah. Jawabannya juga karena menurut dia, iya, menurut kita dia tahu gitu, tapi menurut kita nggak tahu. Oh, menurut dia kita semua bisa tahu karena itu gampang bagi dia. Tapi menurut kita itu nggak tahu. Akhirnya udahlah, liatin aja, nulis sampai di rumah nggak ngerti. Akhirnya walaupun profesor yang ngajar kita, kita nggak dapat apa-apa. Karena apa? Dia nggak bisa ngajar. Kalau di Buddhis namanya Paceka Buddha itu kayak gitu. Ada lagi yang lucu. Iya. Untuk pendidikan dia jago banget. Untuk kimia dia jago banget. Tapi untuk kehidupan berantakan banget. Pernah masuk ke sekolah, pernah masuk ke kelas, helmnya masih nyantol di sini. Ngajar. Bagi anak-anak udah pada ketawa. Halo Pak, helmnya. Oh iya, helmnya dia lupa helm. Terus kaos kaki. Kan kaos kaki di dalam celana ya. Kalau dia celana dulu baru pakai kaos kaki. Jadi satu kaos kaki di dalam, satu kaos kaki di luar. Menurut kita lucu banget. Menurut si bapaknya, enggak ada yang salah. emang ini kalau belajar dengan profesor. Iya, jadi dunia ini nggak ada yang sempurna. Betul. Jadi kalau kita mengharapkan kesempurnaan dari kacamatamu, ya susah. Kacamatamu aja nggak pernah dibersihkan. Kita rasa tiap hari pakai tisu aja masih bersih loh, udah bersih gitu. Taunya di sela-sela ini pinggir-pinggirnya banyak debu, banyak daki dan segala macam. Betul. Nah, pelajaran sejarah nggak bisa bikin move on. Ingatnya masa lalu terus. Iya. Apa juga sih dipelajarin? Teresia. Apalagi kok yang bisa dibahas? Iya, nah sama menariknya gini, Su. Jadi, hubungan antar manusia lah ya. Nah, sekali lagi saya ambil dari case saya sendiri. Nah, jujur saya sama istri itu benar-benar berkebalikan total, Su. Ya contoh kayak tadi lah, mungkin saya ngeliat segala sesuatu dari positif, tapi kalau dia mungkin orangnya skeptis. Dan itu sebenarnya bagus juga gitu. Nah, sometimes mungkin teman-teman di sini juga ada ngerasain ya, kok pasangan saya juga sama, kebalikan dari saya, atau teman saya, partner bisnis saya. Dulu saya sempat mempertanyakan hal ini, Su. Kenapa sih kok saya nggak bertemu dengan orang yang sama kayak saya? Gitu. Cocok. Sama, mirip. Nah, ternyata setelah ngobrol sama beberapa guru, sama beberapa coach, temen gitu, termasuk Bro Emil juga, akhirnya saya menemukan jawabannya, Su. Ternyata orang yang berbeda tersebut memang dikirimkan Tuhan untuk kita, gitu. Terus kirim ke kita, karena supaya kita belajar dari mereka, Su. Karena ternyata kekurangan yang kita nggak punya, yang kekurangan-kekurangan yang ada di kita, ternyata dia yang bisa bantu. Gitu. Contoh, saya nggak bisa ngatur keuangan, parah banget. Terus saya orang meja kerja aja itu tuh berantakan banget. Berantakan. Sama kita ya, kita angkanya berapa ya? Kita tipe yang sama tuh, tipe 7. Iya, tipe 7. Tipe 7 tuh memang tipenya fun. Meja berantakan, udah dirapin nih. Ntar buku gua ambilin lagi, udah dibaca, udah penting, taruh lagi. Gitu. Bagi kita masalah gitu. Nah, iya, karena kita bilang mau ngambil apa gampang. Kalau orang lain ngambil apa berantakan. Kita dirapiin malah makin bingung, Su. Ini di mana ini? Yes. Nah, istri saya itu memang kebalikan dari saya. Dia suka sekali kerapihan, dia suka yang detail. Nah, dulu saya nggak suka begituan. Saya istilahnya kabur dari kenyataan, Su. Tapi dari kenyataan bukan soal yang gimana ya, tapi udahlah berantakan, biarin aja. Denial, Su. Ya gue ya begini gitu. Padahal sebenarnya ini perlu diperbaiki gitu. Untuk apa? Untuk yang lebih baik lagi ke depannya gitu. Nah, saya belajar banyak dari istri saya yang berbeda, Su. Oh, sekarang saya tahu kenapa alasan saya memang punya pasangan yang berbeda jauh dengan saya gitu. Ternyata Tuh ada Bro Emil tuh nanya tuh. Jadi pasangan kan berbeda. Apakah ada salah yang absolut atau benar yang absolut? Nah, ayo lo.
Silakan. Saya tahu apa sih? Aduh, kalau saya mah ngelihatnya dari logo yin yang aja. Yin yang kan keseimbangan. Nah, ada hitam, ada putih. Dan hitam ada putihnya, putih ada hitamnya. Dan ketika bersatu, mereka jadi satu kekuatan yang saling menyeimbangkan. Jadi kalau memang kita udah punya kelebihan, nah istri kita pasti nggak punya kelebihannya kita. Nah, tapi kenapa lu suka sama dia? Kenapa lu suka sama dia? Karena dia ada sisi yang lu nggak punya. Nah, ketika semua saling melengkapi dan akhirnya nyatu, ini nggak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah kamu tidak menerima kekurangannya dia, dan dia tidak mau menerima kekurangannya kamu. Yang dilihat cuma sisi hitamnya, baik hitam yang besar maupun hitam yang kecil. Nah, jadi yang dilihat hanyalah, kok kamu gini-gini sih, nggak kayak orang lain? Ya, kalau gue kayak orang lain, ngapain lu kawin sama gue? Iya, nggak kawin aja sama orang lain gitu kan. Jadi membanding-bandingkan, tidak menerima, dan akhirnya bisa menjadi pertentangan dan keributan. Betul, betul. Nah, dan menanggapi tadi pertanyaan Bro Emil, kalau saya mungkin ini saya ingat jadi teringat satu statement dari guru saya, satu statementnya cukup simpel tapi cukup nampol juga buat saya waktu itu. Jadi beliau waktu itu bilang gini, jadi sekalipun kita benar, bukan berarti orang lain salah. Gitu. Sekalipun kita benar, bukan berarti orang lain salah. Ya, itu kata guru saya, Karena kata-kata itu akhirnya saya jadi sadar dan jadi lebih toleran, gitu. Karena kan setiap orang, sekali lagi ya mirip kayak tadi, nggak setiap orang itu bisa ngelihat dari kacamata kita, sama kita juga nggak bisa ngelihat dari kacamata orang. Jadi ya perlu saling inilah, Jadi ingat Konghucu sama muridnya nih kan. Muridnya yang hitung-hitungan doang, 4 kali 8. Berapa tuh 4 kali 8? 4 kali 8, 32. Kalau secara dia bilang 36. Mana ada 32? 4 kali 8, 36. Terus, satu pasar pada ngerumun semua kan. Terus ribut di situ. Pokoknya terpelajar bilang ya 32, mana ada 36. Dia bilang yang benar ada 36, gitu kan. Terus akhirnya gurunya datang. Ketika gurunya datang, benar mana guru? 32 apa 36? Ya 36 lah. Ayo kita pulang. Buruan ditarik pulang. Terus dia muridnya kan bingung. Kok dibenerin sih 36? Yang benar 32. Coba ada hitungannya kan gini. Aduh, kamu itu terpelajar, dia itu bukan. Nah, terus sedangkan dia sudah ngotot di situ. Kalau sampai dia salah, disalahin, nanti kamu yang digebukin. Kamu melayang. Udah kasih happy orang aja udah. Cuek aja lah. Yang penting kamu tahu kebenaran itu buat dirimu. Dan orang lain, biarin orang lain yang nganggap dia salah gitu kan. Betul. Iya, Karena kalau preman dilawan, ya susah gitu kan. Iya. Nyawa atau uang, harta atau nyawa gitu kan. Kita maunya atau aja lah. Atau aja lah. Dikasih uang, harta juga belum tentu selamat kalau zaman sekarang. Dikasih nyawa, waduh, hartanya melayang, udah pasti. Iya. Pilihan itu serba sulit zaman sekarang. Milih kata atau susah loh. Atau aja. Milih kata atau. Teman-teman korupsi semua. Terus lu yang paling benar di situ. Apa lu tetap mau menentang korupsi dan kemudian tidak ikut-ikutan korupsi dan mengatakan semua ini salah dan semua harus ditangkap? Mungkin mereka kan balik lagi fitnah Anda karena Anda terlalu bersih, karena Anda terlalu gimana, dan akhirnya yang dikeluarin dari perusahaan bukannya mereka, kita. Nah ini susahnya jadi orang baik. Pejuang kayak Setanggo yang mantan kita dulu tuh, mantan kepala daerah itu aja nggak bisa. Apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Nyalinya cuma kecil. Jadi ujung-ujungnya kenapa banyak orang ikut-ikutan korupsi? Karena udah jelas salah. Karena takut, nggak enak, terus lingkungan, terus dia tertekan, terus jadi bungkam. Nah ini akhirnya daripada gua benar tapi salah, mendingan ikutan salah aja sekalian. Nah padahal secara hukum agama jelas lu udah salah, dan dia ajak orang terjebak salah dan kamu pasti salah. Dan akibatnya kamu akan menerima buah kesalahan yang lebih besar. Tapi dalam kehidupan sekarang dia pikir yang penting saya aman dulu. Nah ini. Masalah agama belakangan. Masalah hukuman nantilah orang masih hidup lah.
Akhirnya susah. Kalau Ribet suruh ya zaman keluar sekarang. kerjaan, Mm-mm. keluar aja deh kerjaan, cari kerjaan baru gitu kan. Mm-mm. Nah, nanti dia dilema lagi. Kerjaan di sini udah enak, gaji udah lumayan. Kalau Mm-mm. saya keluar, kan saya keluar sendiri resign. Nanti bisa nggak ada perusahaan yang nerima lagi? Ada nggak? Mm. Nanti pasti ditanya, kenapa kamu keluar di situ? Terus kalau yang wawancara kita juga putih, kalau yang wawancara juga ikut korupsi, oh lu keluar karena ini mau bongkar-bongkar, ya udah nggak jadi diterima. Akhirnya mendingan apa? Dagang aja udah, usaha sendiri kayak teman-teman kita, usaha sendiri, dagang sendiri, udah kagak. Iya. Anda adalah bosnya. Mm-mm. Kalau kerja dilema, mau kerja dimanapun pasti ada seperti itu. Iya, Kalau pasti. Anda adalah bosnya, yang dilema nanti karyawannya. Nah, Iya. karyawannya nanti kondisi kayak gitu. Serba salah ya, Su. Hidup memang tidak ada yang memuaskan. Mm-mm. Jadi biksu pun tidak bisa memuaskan semuanya. Iya, jadi ya terima aja lah kita. Waduh, udah 50 menit. Terakhir. Ya, Cepet bener. Ngomong-ngomong baru begini doang. Apa tipsnya nih buat supaya kita jangan salah paham, supaya kita bisa tenang, damai, hidup? Kalau tips dari saya sih mungkin ya itu ya, Su, ya, ketika serangan datang gitu ya, mungkin ya, entah itu apapun lah ya, ya jangan langsung respon, Su. Jangan langsung respon. Nah, disadari dulu aja, ini kenapa ya, kok dia bisa ngomong kayak gini ke gue ya, gitu. Kadang kita langsung respon, akhirnya jadi panjang, Su. Ada kalanya, tapi refleks. Ya, kita dari dulu sering diajarin gerak refleks. Baik itu karate, kungfu, nangkis, ngeles, itu diajarin refleks tuh. Iya. Nah itu ya mungkin responnya itu sih, Su, ditunda sedikit aja, dikasih jeda, misalkan 10 detik gitu ya. Makanya kan di psikologi ada tuh, Su, teknik-teknik tertentu ya, misalkan kalau misalnya ada yang marah gitu, atau kita mau marah, tahan dulu deh 10 detik gitu, kalau sadar. Kalau nggak sadar ya nggak dilakukan gitu. Tahan napas ya, relate sama cerita Su tadi lah gitu, yang ketika si sarjana ini debat sama si yang tokoh terkenal di masyarakat itu kan, kalau dia ngerespon terus kira ya udah ribut berantem, nggak ada ujung dan nggak ada akhir. Iya. Dan kalau Konghucu itu membenarkan muridnya, orang akan menganggap kamu belain murid, ya kan? Nah, kamu belain murid. Terus kalau dia membenarkan yang itu, berarti dia mengajarkan kesalahan. Maka yang benar adalah, ayo tarik aja udah. Ya. Ada kala memang kita perlu mundur, Su. Ya, sekalipun kita bukan berarti orang lain salah, gitu. Iya, betul. Baiklah teman-teman sekalian, terima kasih hari ini. Saya jadi seger nih. Iya. Mudah-mudahan sehat keringatan juga. Iya, dari tadi ketawa terus. Ya, terima kasih hadirnya Kacamata. Dan kita harus berbangga dan mengucapkan terima kasih kepada toko kacamata. Karena berkat toko kacamata, nah yang minus bisa dikasih minus supaya dia enggak lagi minus. Nah, jadi lensa itu membantu kita. Kalau kita matanya kebanyakan minus, dikasih lensa supaya dia nggak lagi minus. Nah, kalau dia plus, nah tukang lensa juga kasih dia negatifnya supaya kita nggak terlalu plus atau over plus. Iya, betul. Jadi semuanya bisa balance, bisa baik adanya, karena kadang-kadang kalau kita lepas kacamata, kita nggak lihat segala sesuatunya dengan jelas dan jernih dan bisa ngata-ngatain orang gitu. Terima kasih semuanya, Mangola Silalahi. Satu. Ayo Ibu Ambar Wahab, wah luar biasa loh. Ibu Ambar Wahab ini mungkin sama kayak kita ya, 7 juga ya, wah karena Doraemon juga nih, Doraemon wanita. Beliau tidak mikir loh, maksudnya nggak peduli umur berapa, yang penting hidup itu harus happy, maka awet muda dan lucu, dan kemudian nggak malu-malu gitu pakai baju Doraemon. Jadi kayak orang-orang ngomong, "Su, ngapain sih main boneka Doraemon?" Saya sih nggak main, tapi saya membagikan orang lain. Iya, betul. Iya itu. Biar kita
auranya positif terus ya, itu harus selalu memandang segala satu dengan positif. Saya juga kalau kita marah-marah mulu, kita emosian terus, kita ngata-ngatain orang, wah itu yang datang pada kita juga nanti kita dikata-katain terus sama orang. Kowanto nih juga rajin nih live nih, tapi kalau ikut live-nya Kowanto saya bingung mau dengerin apa, karena mereka pakarnya udah alam lain. Alam lain. Kalau saya masih di sini, masih cetek ya, masih bisa melihat dunia apa adanya gitu. Ya. Jadi ngeri-ngeri juga dengan alam yang tidak kelihatan. Tapi bukan berarti yang tidak kelihatan itu tidak ada. Dia ada. Kadang bisa menjadi sahabat, kadang bisa menjadi musuh, kadang bisa menjadi guru, kadang bisa menjadi kita adalah guru mereka, kadang kita bisa membantu mereka. Nah itu lihat. Jadi main-main dengan alam lain nanti dibahas sama Kowanto. Malam lain, malam ini. Ya Kowanto, terima kasih udah hadir ke Hoklay Bro Hoklay. Kapan nih kita live lagi Bro Hoklay? Besok ya kita live ya, hari Kamis biasanya sama Bro Hoklay. Ya, terima kasih sudah lama nih. Karena saya udah sibuk juga waktunya untuk menyesuaikan. Jadinya kadang-kadang udahlah istirahat dulu gitu. Jadi nggak kayak dulu nafsu tiap hari gitu cari pembicara. Kalau sekarang mengalir aja. Yang mau ngajak saya live, oke. Yang kalau saya mau ngajak juga bisa lihat-lihat dulu. Ya Kowanto, ya lihat-lihat dulu. Karena takut kelihatannya dunia lain. Kayak sama Sis Nancy. Wah, sekarang ini temanya dunia lain terus. Ya mendingan dunia ini aja, dunia ini damai, sentosa, sejahtera, saling mendukung, saling membahagiakan. Itulah seperti yang dikatakan oleh Ibu Ambar. Terima kasih, selamat siang semuanya. Terima kasih semuanya. Mas Sugi, kamsia banget loh. Terima kasih juga Su. Ya. Ngobrol-ngobrol santai gini, tapi ilmu insight-nya juga lumayan bisa masuk. Dan semoga kita bisa melihat perbedaan. Saya alisnya tipis, Kosugi alisnya tebal. Tapi jangan dilihat orang dari alisnya. Lihatlah dari senyumnya, sama-sama senyum. Terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, Su. Yes, yes.